tentunya ini tergantung minat lah ya. Jadi Sasing dalam hal ini mempersiapkan bakal-bakal alumninya secara baik dan mempersiapkan mereka berkompetisi di global luar sana, sehingga kesempatan yang diambil tergantung kepada mahasiswanya itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di Sobat Fahmeli. Perkenalkan, saya Ida Rosida, dosen program studi sastra Inggris. Dan hari ini, Sobat Fahmeli, kita akan mengundang narasumber kita, yaitu Dr. Agus Suryadi M.Hum, sebagai dosen program studi sastra Inggris dan juga sekaligus sebagai sekprodi program studi sastra Inggris UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Apa kabar Pak Agus? Alhamdulillah, selamat datang. Baik. Terima kasih sudah diundang acara ini. Oke. Baik Pak Agus, kita mengundang Pak Agus ini untuk satu special moment yang dimana kita ingin Sobat Fahmeli mengenal lebih dekat program studi sastra Inggris. Nah, untuk mengenali mungkin pertanyaan pertama saya adalah terkait program studi sastra Inggris itu kapan ya berdirinya? Terima kasih Miss Ida pertanyaannya. Memang sastra Inggris itu sudah berdiri cukup lama ya, dari tahun 1999. Prodi Sastra Inggris menjadi bagian dari program yang ada di Fakultas Adab dan Minerya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan satu-satunya di UIN Jakarta tentunya. Jadi sudah cukup lama. Oke, lama ya. Nah, dari tahun 1999, bagaimana Pak Agus melihat program studi sastra Inggris ini? Karena saya melihat bahwa program studi sastra Inggris adalah salah satu prodi yang banyak diminati oleh mahasiswa. Ya, program studi sastra Inggris di UIN yang kata orang negeri dan satu lagi yang swasta itu memang memiliki distingsi yang berbeda ya. Kita mendesain kurikulum sedemikian rupa, para pionir-pionir kita mendesain kurikulum kita dan kemudian kita develop kurikulumnya menyesuaikan dengan kebutuhan pasar tentunya dan juga tidak melupakan integrasi keislaman. Jadi secara umum seperti itu. Baik. Nah, Pak Agus mungkin bisa menjelaskan lebih jauh kepada Sobat Fahmeli terkait integrasi keislaman dalam program studi sastra ini. Baik, tentunya integrasi keislaman juga tercantum di dalam visi kita sebagai program studi sastra Inggris yang ada di bawah UIN Jakarta, yaitu mengembangkan bahasa dan sastra Inggris dengan mengintegrasikan nilai-nilai yang di dalam visi itu Islamic value. Nah, bagaimana kita menurunkannya? Kita tahu tentunya syarat untuk menjadi seorang sarjana S1 itu minimal menurut perundang-undangannya itu minimal 144 SKS. Dan kemudian kita bridging lagi di dalam SKS itu kita ada yang sifatnya Inggris untuk skill, juga Inggris untuk cultures, dan juga Inggris untuk applied linguistic seperti translation, dan tentunya ada distingsi yang cukup menarik di dalam kurikulum kita, yaitu mata kuliah sastra Islam seperti mata kuliah global Islamic global Islamic literature dan ummah gitu ya. Itu menjadi salah satu distingsi yang dimiliki oleh Fakultas program studi sastra Inggris di FAH ini. Oke, baik. Jadi kalau saya highlight tadi bahwa di program studi sastra Inggris ini kita fokus kepada satu dari sisi kebahasaannya atau linguistik, kemudian ke sastra, kemudian translation sama budaya mungkin seperti itu ya. Betul. Nah, bagaimana kemudian Pak Agus minat mahasiswa ini lebih cenderungnya apakah mereka tertarik kepada linguistik, apakah sastra, apakah budaya atau seperti apa? Tentu kalau minat itu ada semacam tren ya. Jadi ada waktunya itu mahasiswa lebih suka mengkaji lebih banyak, maksudnya lebih banyak mahasiswa dari satu angkatan itu mengkaji sastra Inggris, juga dari satu angkatan dari periode tertentu mahasiswa juga banyak mengkaji linguistik itu sendiri, dan juga culture studies dan translation. Dan tentunya juga kita tidak membatasi dengan minat-minat mereka ya.
betul. dan juga mendorong mereka, walaupun mereka mengkaji sastra, mengkaji linguistik, mengkaji translation dan seterusnya, itu kita arahkan dengan menggunakan korpus teks Islam tentunya seperti itu. Oke. Nah, menarik Pak Agus. Tadi Pak Agus menyebutkan mata kuliah Global Muslim Literatures atau apa? Ummah itu ya. Ya. Nah, bisa dijelaskan lebih lanjut apa kemudian yang dipelajari mahasiswa spesifiknya terkait Global Muslim Literatures? Apakah misalnya mereka itu fokus menganalisis adakah perspektif Islam yang dibangun di dalam narasi teks, apakah novel, ataukah another prose gitu, seperti apa? Kemudian apakah penulis dari karya itu harus yang beragama Islam atau seperti apa? Batasannya itu seperti apa? Baik, tentunya kita ini terkait diskurs ya, bahwa Islam tentunya kita agak sulit untuk menolak bahwa Islam dipersepsikan secara global itu lebih ke masyarakat atau komunitas yang termarginal gitu ya, dan kemudian banyak masyarakat yang dari benua-benua tertentu kemudian migrasi ke benua-benua Eropa atau Amerika atau tempat lain yang mereka anggap lebih aman. Nah, pada proses migrasi itu muncullah kreativitas dari para migran-migran itu. Betul. Yang notabene beranjak dari negara-negara atau mungkin secara individu dia beragama Islam. Kemudian kreativitas itu muncul ketika dia sudah migrasi dari satu negara, katakanlah negara-negara yang berada di timur atau timur tengah, kemudian dia migrasi ke Amerika, ke Eropa. Nah, proses itu mereka terciptalah kreativitas yang kemudian ditulis dalam sebuah novel. Betul. Nah, itu yang kita ingin angkat, bagaimana perjuangan-perjuangan seperti Malala ya menjadi sebuah semacam ikon novel perjuangan seorang wanita Muslim di tengah nilai-nilai yang juga kita ingin mengangkat bahwa Muslim itu juga tidak hanya pelengkap penderita semacam itu ya. Jadi yang dimaksud dengan nilai-nilai Islam itu seperti itu, bukan sekedar novel yang lahir dari seorang Muslim, tetapi topik-topik keislaman, apakah itu refugees, apakah itu Islamic culture itu sendiri, bahkan juga Islamic text gitu ya. Jadi lahir yang dimaksud dengan Islamic value itu seperti itu. Teks Islam, topik Islam dan seterusnya. Baik, itu terkait dengan mata kuliah ya Pak. Nah, saya dengar bahwa program studi sastra Inggris juga punya jurnal ilmiah. Nah, boleh diceritakan Pak sedikit tentang jurnal ilmiah? Nah, ini menarik. Memang salah satu barometer atau bagaimana kita menilai sebuah kampus itu tentu berkualitas tentunya dari tulisan-tulisan ilmiah yang diproduksi oleh dosen, dan juga ada rekognisi yang antara dosen dan mahasiswa. Ya. Nah, bagaimana kanal-kanal ini tersalurkan gitu. Nah, kreativitas Kepres ini tersalurkan. Kemudian kita membuat kanal, tentunya dari pihak yang lebih tinggi, dari dekanat membuat kanal itu yang kemudian setiap prodi setiap prodi kita buat jurnal-jurnal yang tentunya berbasis Islam ya. Nah, kita sendiri punya tuh kita singkatnya MEL ya, Muslim English Literature, yang saat ini digaungi oleh Miss Saful sebagai editor in chief-nya. Beliau Miss Saful itu alumni Exeter, PhD-nya, dan sangat concern dengan Islamic text dan atau Islamic yang sastra Inggris yang bertemakan Islam. Baik, tadi Pak Agus mengulas karya Bu Hasnul sebagai salah satu dosen program studi sastra Inggris. Boleh mungkin di-share kembali Pak prestasi atau karya-karya dosen program studi sastra Inggris yang juga mungkin akan berkolaborasi dengan mahasiswa? Mungkin bisa dijelaskan sedikit karya-karya dari program studi sastra Inggris. Baik, seperti Miss Hasnul itu sudah memproduksi, kalau bahasanya memproduksi ya, menulis gitu disertasi, dan kemudian dipublikasikan menjadi sebuah buku yang nama bukunya Rewriting of Islam, dan itu dipublish di kampusnya ya. Jadi tulisan orang Indonesia dipublish di Eropa, itu standarnya cukup tinggi. Dan ini
kawan-kawan di luar sana bisa mengakses ini ya. Saya sendiri menulis sebuah buku Discourse in Translation yang baru juga tahun ini, dan Miss Ida sendiri juga menulis banyak buku, banyak tulisan yang saya tidak hafal satu persatu. Juga teman-teman kita itu dari tulisan buku ya, dari artikel kawan-kawan di sana juga bisa lihat di Google Scholar kita masing-masing. Miss Ida sendiri dengan standar indeks Scopus yang banyak mungkin bisa dilihat secara valid bagaimana kreativitas atau produktivitas dosen-dosen itu cukup, terutama dosen sastra Inggris di IPA ini cukup tinggi untuk dapat menopang kualitas program studi yang ada di IPA ini. Baik Pak, untuk profil latar belakang pendidikan dosen program studi sastra Inggris seperti apa? Ya, latar belakang para pengajar kita, dosen-dosen kita itu cukup beragam ya. Ada yang dari UI, ada yang dari Unpad, ada yang dari UGM, ada yang dari UNJ, ada yang kayak Miss Asul dari Exeter. Sekarang ada, kita doakan nih Miss Alfi, halo Miss Alfi, mudah-mudahan setelah selesai S3-nya yang di New Zealand. Mungkin menyusul Miss Ida nanti ke Amerika ya, amin. Kayak gitu Miss Ida. Jadi luar biasa, memang dosen-dosen kita nggak kaleng-kaleng nih. Ya, alhamdulillah luar biasa ya. Nah, kita lanjut Pak. Tadi kita mengulas dosennya, nah kita mengulas mahasiswanya. Nah, saya lihat Pak Agus ini cukup akrab dengan mahasiswa ya. Salah satu dosen favorit nih pemirsa ya. Oke, jadi kira-kira atau misalnya based on pemahaman Pak Agus terkait potensi mahasiswa ini seperti apa? Baik. Kita bagi menjadi potensi akademik dan potensi non-akademik ya, bahwa potensi akademik mahasiswa kita tentu juga di encourage dengan dosen-dosen kita yang berkualitas itu ya, sehingga lagi-lagi kalau kita buka Google Scholar secara akademis, banyak loh tulisan-tulisan mahasiswa kita itu yang berkolaborasi dengan dosen-dosen kita. Nah itu kan luar biasa tuh, dari sisi akademis tuh, bagi buku-buku antologi yang bisa dibeli secara daring maupun di toko-toko buku terdekat rumah Anda, itu bisa menunjukkan betapa produktivitas secara akademik itu mahasiswa cukup luar biasa. Dari non-akademik misalnya ada mahasiswa kita, misalnya kita sebut satu nama, Hasna ya, jadi salah satu pemenang nyanyi internasional loh, dia itu keren ya. Itu salah satu sisi. Terus beberapa program seperti Mora yang diadakan Mora itu, sehingga aktivitas-aktivitas itu, misalnya Mora mengadakan ke luar negeri gitu ya, terus mahasiswa kita terus serta beraktivitas semacam student exchange atau visiting student gitu ya ke luar negeri. Saya rasa itu ya. Oke, baik, terima kasih Pak Agus. Menarik ya bahwa mahasiswa sastra Inggris ini adalah punya potensi yang sangat luar biasa, terutama dalam mereka mengejar prestasi akademik atau non akademik. Dan saya dengar beberapa hari lalu bahwa mahasiswa sastra Inggris banyak yang mendapatkan Student Achievement Awards. Nah gitu, itu luar biasa. Kemudian kita lanjut ya Pak Agus diskusinya. Mungkin Sobat Fahmeli ini penasaran, kira-kira sebagai dosen dalam mengayomi mahasiswa, ini kan berkaitan juga dengan tridharma perguruan tinggi. Bagaimana misalnya mahasiswa in research and publication juga melibatkan mahasiswa, sehingga ada kolaborasi atau ada kedekatan emosional antara dosen dan mahasiswa. Silahkan Pak. Baik. Nah ini kerennya di UIN Jakarta Nisasing kita, bahwa antara dosen dan mahasiswa itu seperti ya mungkin kalau terlalu dekat itu kakak adik itu ibu dan bapak atau ibu dan anak atau bapak dan anak, sehingga tidak ada barrier secara formal, sehingga mahasiswa itu dapat berkonsultasi secara lapang hati untuk berkoordinasi atau melakukan apa yang ingin ditanyakan, termasuk dengan berkolaborasi menulis karya-karya ilmiah, sehingga produktivitas yang ditulis oleh mahasiswa dan dosen itu semakin banyak. Saya rasa ini. Baik. Oke Pak Agus, sebagai
pertanyaan penutup. Saya kira lumayan ya diskusi kita sebenarnya ingin lebih panjang lagi, tapi waktu kita terbatas. Nah, mungkin Pak Agus bisa menceritakan terkait dengan kira-kira lulusan program studi sastra Inggris itu mau jadi apa sih nanti? Wah, ini pertanyaan berat ya. Silakan Pak Agus. Mungkin kita sebutkan aja profil-profil kita ya, beberapa alumni yang mungkin ketemu atau suka chat atau terkoneksi dengan LinkedIn itu ya, atau secara sosial media yang lain. Beberapa alumni kita, misalnya Mas Indra sekarang menjadi dubes atau di kedutaan besar di Rusia. Terus ada juga yang jadi komedian seperti Jupri jadi komika di angkatan di Kompas TV itu ini komika yang berapa itu saya lupa. Juga ada yang tentunya ada yang jadi reporter, ada kakak Rizky Gunawan yang di Singapore Airlines, ada alumni tahun berapa itu yang jadi sekretaris direktur ya. Jadi beragam lah profil-profil kita yang tentunya ini tergantung minat lah ya. Jadi Sasing dalam hal ini mempersiapkan bakal-bakal alumninya secara baik dan mempersiapkan mereka berkompetisi di global luar sana, sehingga kesempatan yang diambil tergantung kepada mahasiswanya itu sendiri. Baik Pak Agus, terima kasih banyak. Sangat menarik ya Sobat Family. Nah, untuk sebelum menutup ya Pak Agus, mungkin ada closing statement dari Pak Agus untuk Sobat Family. Silahkan, bisa lihat. Oke, Sobat Family, program sastra Inggris di UIN Jakarta itu memiliki distingsi dengan Islamic value, sehingga kita dapat menggali nilai-nilai keislaman dengan kebahasa Inggrisan yang kita miliki. Mari bergabung dengan program sastra Inggris untuk memajukan Islam melalui sastra Inggris. Baik, terima kasih banyak Pak Agus. Sekali lagi terima kasih banyak sudah menjadi narasumber kita hari ini. Insya Allah podcast kita akan sangat bermanfaat untuk mahasiswa. Amin. Baik, terima kasih banyak Sobat Family sudah menemani kita di podcast kita pagi hari ini. Saya kira banyak hal yang bisa kita dapatkan dari paparan narasumber tadi terkait dengan program studi sastra Inggris, bagaimana program studi sastra Inggris itu bisa berkompetisi secara global, karena kita mendesain atau merawat mahasiswa kita bukan hanya dari sisi pendidikannya, tetapi juga dari akhlaknya ya Pak Agus. Itu yang kemudian membedakan mahasiswa sastra Inggris dengan mahasiswa program studi lain. Kemudian yang lebih meningkatkan perbedaan adalah bahwa program studi sastra Inggris, walaupun kita mengkaji karya sastra, tapi yang kita tegaskan adalah pada aspek Muslim literatures, di mana mahasiswa ataupun dosen melakukan research dalam menganalisis teks-teks sastra yang merepresentasikan Islam di dalamnya. Baik, saya kira itu saja sebagai penutup. Terima kasih banyak Sobat Family sudah menemani kami pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Agus sebagai narasumber kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.